Halo, selamat datang di pertamax7.com channel. Hari ini saya tidak membahas otomotif, tapi saya akan unboxing sekaligus review tenda F6 router WiFi. Mana ya? Nah, ini dia. Sip ya. Apa nih? Briefingnya sukses, dilempar dengan pas. Ternyata ini tipis sekali. Tenda F6. Ini tenda F6 di bubble wrap, tapi saya tahu karena ini milik teman saya, Mr. Singgi yang beli dari Jogja, dan perbandingannya segede ini ya, boxnya sebesar ini. Kita bandingkan dengan tenda F3 yang sering saya pakai. Tenda F3 antenanya 3, kecil, ini besar, beda ya. Saatnya kita unboxing. Mau judulnya unboxing dan review, tapi ini nggak ada unboxingnya ya, maksudnya nggak ada judul unboxing, ini langsung review tenda F6 sorry. Ini bubble wrapnya bagus, saya sering beli di toko itu, di Starcom namanya, bukan Endos ya. Toh ini juga milik teman saya, harganya hampir berapa ya? 200 lebih lah, sama ongkirnya dapat diskon sih. Nih ada nota Mr. Singgi, tenda 193.000 rupiah, wah murah ya, nggak sampai 200.000, tapi masalahnya adalah ongkirnya ke Wonogiri 16.000 kalau nggak salah, 16.000 16.000. Ya wis, ini dari Starcom. Terima kasih Starcom, bukan Endos. Oke, simpen. Nah, ini dia tenda F6. Antenanya 4 ya, antenanya 4. Bandingkan dengan tenda F3, antenanya 3. Ini harusnya F4 ya, Fse itu zaman tuwek. Ini tenda F3 segini, perbandingannya jauh sekali. Tapi ini tebel, ini tipis. Router, repeater, WISP, dan access point 4-in-1 wireless N300 home router, full WiFi coverage for small and medium apartemen dengan 4 antena 5 dBi. Terus dia menggunakan Qualcomm chip for reliable WiFi. Oke, sudah tentu ada host atau quality of service atau istilahnya bagi bandwidth. Terus isi setup. Boxnya ringkes, ini made in Tiongkok ya, ini merek Tiongkok dan memang terkenal sekali. Untuk harga terjangkau, kualitas mumpuni, sangat mumpuni, karena klien-klien saya seringnya pakai merek ini, bukan Endos ya. Nanti BM Speed ngomongnya, mas enak ya di Endos, ya di Endos. Oh ya, perbedaan dari F3 dan F6 adalah jangkauannya lebih luas, tentunya F6 karena pakai antena yang lebih banyak. Terus kapasitas kliennya untuk satu radio ini sekitar 10-12 klien, juga cukup mumpuni. Terus oke, wifi on off, udah itu aja sih. Ini cuma antenaku di atas ya, saya ambilin dulu. Jadi ini adalah versi upgrade dari tenda N300 yang antenanya 2, terus upgrade lagi yang antenanya 3, 150.000, 175.000, 200.000. Saya saking seringnya beli sampai hafal loh, dikira jualan lagi. Tenda ini bagus-bagus semua. Oke. Wall killer, bisa nembus tembok katanya tenda ya. Ini klaimnya tenda. Terus ada wifi schedule, IC setup N300, wireless repeating, high speed, quality of service, bandwidth control. Dan menariknya, ini belum dibuka Pak De, bener-bener grace baru. Biasanya kan ada yang toko disegel itu dibuka dulu ya. Terus di dalam paket ini ada paket penjualan, ada charger, power adapter maksudnya. Terus ada wireless routernya, terus ada quick installation guide dan Ethernet cable. Dari kebanyakan cincong, mari kita buka. Ini udah resmi Indonesia ya, udah postel setahu. Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya. Ada peringatan. Kayak ngomong malah rasido unboxing, rasido review. Soalnya saya harus video kali ini harus komplit dari buka, setting, sampai kita coba pakai 2 HP untuk jarak jauh. Aku pakai HP ku pribadi dan HP pemilik ini untuk tes sinyal. Saya keluar rumah. Katanya kan tembus tembok. Buka. Plastiknya soyong ini gampang. Buka. Untuk boxnya cukup premium, sama sih yang ini,
Cuma memang terasa premium yang ini, kayak unboxing DVD player. Sekarang wifi murah ya, zaman dulu saya zaman SMK itu beli D-Link mahal sekali. Sekarang 200.000 udah dapat bagus-bagus. Kita unboxing, di sini ada kayak kotak untuk telur. Wah, premium sekali dengan harga Rp200.000 dapat kartu garansi, buku manual, kartu garansi setahun, resmi Tenda Indonesia. Tenda Indonesia itu distributornya apa tuh jenis? Siapa nggih? Enggak tahu. Indonesia itu apa ya? Pokoknya juga dodolan aksesoris HP, setauku. Dapat Edge 45, ini jarang dipakai. Terus dapat charger dengan adapter dengan khas tenda 9 volt 0,6 ampere atau 5,4 watt. Power bank bisa. Kata Mr. Singgih ini bisa pakai power bank juga. Terus ini unit radionya cukup premium, antenanya 4. Dan tidak ada plastik pelindung. Ini memang langsung seperti ini, cuma plastik seperti biasa. Bisa pakai power bank, di power bankin nggih. Oh, entahlah. Terus antenanya 4 ya, keren banget. Ini intimidatif namanya. Oh, 4 ya. Biu 4 Pak De. Antenanya nggak bisa dilepas, non detachable. Terus ada bolongan untuk ditempel ke dinding, sekrup aja, ceklek nempel. Terus di belakangnya ada power, colokan listrik power 9 volt. Ada koneksi ke WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN-nya cuma 3 Pak De. LAN cuma 3, ini ada WAN, ada tombol reset maupun wifi reset maupun WISP setahu. Masalahnya dibandingkan dengan tenda yang dulu ini kok kayak ada kekurangan, yaitu LAN untuk WAN untuk koneksi internetnya ini kan warnanya biru, tapi yang LAN-nya lainnya warnanya kuning. Bandingkan dengan tenda zaman dulu, sama aja deh, WAN-nya hitam semua malah. Tapi F3 beda ya. Saya lihat F3. No, F3 tuh beda. F3 benar, LAN-nya udah kuning semua. Tapi di sini ada tulisannya WAN dan warna biru. Ini sebagai pengingat untuk nyolokin biar gak lupa. Ini aku biasanya warna biru ini. Lah, ini nggak ada ya bro. Tulisannya WAN kehilangan semua, putih semua. Udah backgroundnya putih, tulisannya juga putih, kan nggak kelihatan toh WAN. Tapi colokannya biru. Ini kan ambigu banget nih. Dah. Mari kita setting. Cara settingnya mudah. Siapkan apa sini? Adaptor. Terus colokan ke internet, terus colokan ke wifi. Colokan wifi. Komputernya koneksikan ke wifi. Ini dia cara settingnya. Oke, colokannya dicolokin ya. Colokkan ke listrik. Berarti nyetrum, terus dicolokin ke sini. Ketok kan nggih? Nah, ini. Colok. Ngomong ada videografer. Terus kabel internet ini contoh kabel internet. Kita colok ke WAN. WAN itu berarti deket sama colokan listrik. Ceklok. Mewah nggih. Biru. Biasanya hijau Pak De. Ini tenda biru aku baru sekali ini. Lah di lampu nih nggih. Halo? Loh. Iya, saya baru tahu kalau ini nggak ada lampunya. Lampunya cuma saipit iki loh, nggak ada lampu len kedip-kedip. Iya nggih ya. Tolong nih tanganmu ambilin F3 nih. Kelo. Tenda N301 ding. Ya, jangan goyang-goyang. Di sini kan ada lampu nih. Lampu banyak ya, yang tenda N301. Nah, ini ada lampu banyak warna hijau dan ini cuma warna biru. Entahlah. Mari kita setting. Oke, saatnya setting tenda F6 router kita yang baru ini. Terus kita koneksikan via wifi juga bisa untuk setting internet. Setting tendanya yaitu tenda A35A10. Connect saja. Terus kita masuk ke mana nih? Langsung connect ya. Nggak apa-apa. Tabnya juga banyak seperti ini. Oke, 192.168.01. Ini ya. Terus misalkan ini apa nggih? Wifi singgih. Oh nggih. Passwordnya bebas. Bebas ya, passwordnya bebas. Terus ini pilih dinamik. Oke. Dan ini adalah tampilan dari tendanya milik temanku nih. Kita tunggu saja.
kita konekkan dulu. Ini kan nanti berubah ya, namanya jadi WiFi Singgih misalkan pemiliknya. Nah ini WiFi Singgih, kita masukkan passwordnya serumit mungkin kalau bisa. Terus kita tunggu Tenda, kita refresh. Nah sudah connect Pak D, ini udah connect ya, udah mantap jiwo. Ini udah connect, ini tulisannya internet connected, you can access the internet. Oke, tampilannya seperti ini. Ini IP-nya IP1. Just pokoknya gampang setting seperti ini. Oke, seperti ini ya, gampang ya. Terus ini firmware-nya belum sudah multi SSID. Jadi kita bisa bikin wifi-nya banyak, misalkan ini peta Max 7 itu kan. Max 7 nebeng, boleh bebas. Terus sudah, ini bisa diumpetin, dihilangkan tadi, diumpetin wifi-nya. Terus ini bisa host atau quality web service atau bandwidth limiternya di sini. Terus ini udah connect ke internet ya. Untuk membuktikannya kita coba ping ke pertamax7.com. Ping teng sip, koneksi jos. Kita coba speed test. Gampang settingnya. Ini setting dasar ya, setting basic. Nggak tahu ini koneksinya berapa sekarang. Iklannya kayak tenan cah. Ning saiki yo speed test yo. Cuman wow. Iki anggo apa nggih? Ini kayaknya pakai yang M2 5HP ini. Tumben bagus banget ya. Luar biasa. Tumben banter. Ya wes, itu aja cara setting dan kita uji. Sebagai pembuktian saya akan keluar rumah menggunakan 2 HP, yaitu HP saya sendiri dan HP teman saya, yaitu pemilik routernya. Kondisi apa jenenge? Routernya saya taruh di meja, ini nggak taruh di atas. Kita lihat koneksinya seperti apa, kualitas sinyalnya. Sebagai penutup, gitu aja. Oke, saya mau keluar rumah. Ini wifi-nya di situ ya. Tuh, wifi-nya di situ. Terus ini saya lihat HP, ini baru 2 meter ya, masih mentok Pak De. Kita keluar rumah, jalan-jalan keluar rumah. Masalahnya saya nggak punya aplikasinya ya untuk mengetahui ini berapa bar. Tapi tenang, HP teman saya ada koneksinya. Ini udah hampir, anggap aja udah 8 meter. Ini udah 10 meter. 10 meter ya, masih bagus. Tuh sih, ini berapa bar nih? Ini tinggal aku masih 2 bar. Ini keluar rumah ya, udah 10 meter dari kamar. Dan kita lihat HP kedua, ini HP ku Samsung. Kita lihat Asus Zenfone 3 Max. 3 dok. Ini udah cukup mengkhawatirkan, tapi ini masih bagus. Oke, saya akhirnya malah install WiFi Analyzer untuk biar tahu berapa nih. Cepet tenan cah. Kita lihat, oke, HP yang iklan nih. Kalau di HP saya kok ada lebih peka ya. Ya tergantung HP-nya sih. Ini berapa nih? Pirang dB ya nih? Rapati jelas ya. Oke, ya anggap aja udah 68 dB di jarak 8 meter dari kamarku ke dalam sana. Oke, kita keluar, coba lagi. Ini Samsungku kayaknya lebih peka ini wifi-nya. Saya coba 10 meter. 10 meter masih dapat sinyal. Nih, tergantung HP-nya ini. Nih, masih 69. Punya teman saya udah hilang. Oh, ini udah hilang juga nih. Nih, hilang. Di jarak 10 meter terdeteksi minus 82 desibel. Tapi punya teman saya udah 86 ya, beda HP ya bro. Ini lebih peka ini, sedikit lebih peka ini juga peka. Tuh, gitu ya. Overall ini menarik, dengan harga Rp200.000 dapat wifi router yang menembus banyak tembok. Gitu ya. Gitu aja. Sebagai kesimpulan saya cukup merekomendasikan Tenda F6 sebagai upgrade menarik daripada Tenda F3. Daripada beli Tenda F3 mending langsung lanjut ke Tenda F6 saja, karena yang pertama sudah dapat chipset Qualcomm. Qualcomm Pak D. Kalau yang Tenda F3 ini setauku dia pakai Realtek. Kalau ini pakai Qualcomm. Lebih kenceng yang Qualcomm. Terus antenanya lebih banyak, 4 biji, lebih
coveragenya lebih jauh. Untuk klien sama, yaitu maksimal 12 orang. Kecepatan kencang, tergantung internetnya ya. Lalu wifi-nya memang kencang karena dia pakai wireless N300. Anggap aja 300 MB per second. Udah cukup kencang. Terus user interface-nya sangat familiar bagi pengguna tenda tentunya seperti saya. Paket penjualannya juga menarik, dapat bonus kabelan. Ngomong kabelan ya, saya nggak pakai seperti ini. Nah, kekurangannya apa gitu kan? Yang pertama kekurangan menurut saya adalah port WAN-nya warna biru. Itu masalah karena semuanya kok warna biru, LAN sama WAN kok biru semua. Terus tulisannya WAN juga nggak ada perbedaan dengan yang lain, warnanya putih. Cukup bagi amatir seperti saya, ada nanti kalau malam-malam itu nyolokin bisa salah. Terus kekurangan kedua secara objektif, secara preferensi saya pribadi adalah lampunya kok cuma satu ya. Rumah warna biru sih keren, tapi kok cuma satu. Nggak kedip-kedip, nggak sci-fi, kurang jos bagiku sih. Tapi ya apalah arti lampu, yang penting kan connect gitu. Ya wes, itu aja. Jika ada pertanyaan mengenai video ini bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, video seperti ini bukan endorse, bukan afiliasi. Saya memang sering pasang seperti ini, tapi ini bukan endorse karena ini beli Pak, garansi setahun. Tentu pemirsa bisa cek ke toko marketplace kesenangan pemirsa sendiri untuk cari wifi router. Overall, daripada beli ini, kalau kliennya mau, mas 200.000 dapat ini sekalian. Antenanya lebih banyak, lebih coverage lebih jauh, terus lebih kencang karena dia pakai Qualcomm. Ya wis, itu aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pertama studio.com. Bonus. Ternyata ada yang lebih tinggi daripada F6, yaitu F9 ya. F9 dengan coverage 450 meter persegi dalam los, tidak ada tembok. Jadi upgrade yang menarik selanjutnya. Kebalik. Teaser apa? Tunggu.